Areanya dikawal oleh Egy, diambil lagi, masih belum berhasil. Witan Sulaiman juga membantu pertahanan. Dan kali ini Ahmad Riyandi mampu mengamankan bola bungkus yang sedang mengelus-elus dada karena deg-degan. Serangan balik nih Balen. Serangan balik dari Egy Maulana Fikri. Evan Dimas. Egy dapatkan tekanan lagi dia, tapi berhasil mendapatkan lemparan bagi Indonesia. Sungguh berbahaya tadi. Iya, sekali lagi kita lihat bagaimana Riyandi tadi belum bisa menjangkau bola dalam situasi yang kemudian ini dia. Dan ini berbahaya loh. Iya, Pelanggaran. iya betul. Karena dia sempat meninju kepala itu. Iya, kalau nggak yakin nggak harus dipaksa keluar. Benar, karena terlalu jauh tadi. Iya, kiper tidak harus keluar untuk menjemput bola. Kalau memang tidak yakin bola akan kena. Perlu kiper membantu dalam situasi seperti itu. Tapi kalau betul-betul yakin ya. Lemparan dari Asnawi sudah dilakukan. Terpental lagi kepada Evan Dimas. Kali ini Asnawi memberikan umpan. Pergerakan. Tendangan langsung Witan Sulaiman. Jangan selamat datang yang ia berikan pada dirinya sendiri. Tapi masih melambung. Bungkus. Iya, ini pertama kali kita lihat bagaimana eksekusi dari Witan. Kesempatan pertama yang dia dapatkan tidak dia sia-siakan. Sayang tendangan setengah volinya tadi masih di atas mistar gawang. Sin An Sinan di leg pertama membuat banyak. 7 penyelamatan penting ya. Dari 9 on target, 2 menjadi gol, 7 bisa dia selamatkan. Ya, Indonesia harus juga bisa memastikan untuk kill the game ya. Iya, betul. Kalau memang ada kesempatan itu. Karena kita melihat bagaimana Edi Stepe ini bisa mencari bola dan bagus sekali. oleh Dedik Setiawan dari sebelah kiri. Bola lagi jebret. Sebuah umpan di depan mulut gawang dan harusnya memberikan peluang kepada Egy Maulana Fikri, namun tidak bisa terselesaikan, Bungkus. Diawali lemparan ke dalam yang luar biasa dari Pratama Arhan. Kemudian Dedik mencoba membuat umpan tarik yang sayangnya sedikit terlalu tinggi bagi kaki kanan Egy ya. Egy kaki kiri. Lutut. Iya, Egy ini kekuatannya kaki kiri emang. Ya. Sayang sekali tadi peluang emas bagi Egy. Ya, kita lihat nangkap duel di udara sekarang Ricky Kambuaya. Juga yang kedua oleh Dedik Setiawan. Berikan bola kepada Evan Dimas. Menuju pada Egy Maulana Fikri. Masih Maulana Fikri memberikan bola. 1-2 dengan baik. 1-2 kuadrat dengan Witan Sulaiman. Tetapi sayangnya tadi tidak sampai lagi di kaki Asnawi. Iya, 1-2 yang cantik tadi antara Egy Witan yang belum mampu tadi dimanfaatkan dengan sempurna, masih bisa dihalau oleh lawan. Asnawi melakukan lemparan dia pada Ahmad Riyandi, berkali pada Asnawi Mangku Alam melakukan gocekan 1 pemain, 2 pemain. Masih Asnawi Mangku Alam mencoba berlari, masih Asnawi Mangku Alam, tapi kali ini dihadang dia. Egy Maulana Fikri masih bisa memberikan bola pada Ahmad Riyandi, mengembalikan bola lagi pada Egy Maulana Fikri, menuju pada Ricky Kambuaya, melihat screening, mengecek rekannya kali ini, masih ragu-ragu dia, kasih bola ke belakang lagi karena tidak ada dalam posisi yang menurut dia tepat untuk dia berikan. Victor Ikonevo berikan lagi menuju kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan menggiring bola. Pratama Arhan berikan bola 1-2. Pratama Arhan mencoba masuk, tapi dihalau. Kita lihat coba dikejar oleh Pratama Arhan. Terpancing dan tersulut Pratama Arhan. Respon emosinya. Lebih ngotot, lebih gigih Pratama Arhan di babak kedua ini. Mencoba memberi kontribusi lebih. Salah satunya tadi lemparan ke dalam yang luar biasa ya. Menit 53. Menit ke-8 di babak yang kedua. Tangan sudah dilakukan oleh Sin An. Tinggal di udara lagi, hati-hati Asnawi. Dan ke depan, sayang sekali tidak ada yang mengambil lagi tadi. Victor Ikonevo. Ya, Pratama Arhan. Victor lagi. Ryuji. Masih Ryuji Utomo. Pemain yang mengakui dia tidak bertalenta, tetapi dengan kerja keras Iya. dia bisa meraih kondisi seperti sekarang. Iya.
salah satu. Oh, ini dia peluang bagi kita. Pergerakan kali ini daripada pemain Indonesia. Evan Dimas dari sebelah kanan. Evan Dimas. Seperti yang saya katakan, pemuda kelahiran seorang besar di Mojokerto. Ini dan sekarang bermain di Persebaya Surabaya. Dari seluruh kota yang ia tempati untuk Indonesia berhasil ia berikan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa kita, bangsa yang luar biasa. Dan sebuah pergerakan dari Evan Dimas mendapatkan seorang Ricky Kambuaya dengan keyakinan penuh, dengan keteguhan hati. Kaki kirinya merobek gawang lawan bungkus. Iya, ini pergerakan yang sangat baik dari Evan Dimas. Dan kemudian bola jatuh di kaki Ricky Kambuaya yang melepaskan sebuah thunder shot. Ya. Kalau stadion ini adalah Thunder Castle, maka ini tendangan thunder shot. Tendangan yang luar biasa menghunjam ke pojok kiri gawang, sulit ditahan oleh penjaga gawang. Sebuah thunder shot yang menurut saya akan membuat China Taipei kesulitan mengejar selisih 4 gol dari kita. Gitu dong, ngegas dong bungkus. Dari tadi ditunggu ngegasnya. Akhirnya ngegas juga, tegang dari tadi ya. Ya, ini gol yang saya pikir sangat melegakan seluruh penonton di tanah air, Valen. Karena ini gol yang membuat kita sekarang lebih nyaman posisinya. Mudah-mudahan setidaknya jangan kebobolan dengan cara seperti di leg pertama. Amin, amin, amin. Tapi sekali lagi doa kita didengar. Suara kita juga sampai ke sana. Dukungan kalian, Anda semua pemirsa bangsa Indonesia yang mencintai tim nasional kita juga sampai memberikan dukungan pada para pemain kita. Dan inilah dia, bangsa Indonesia berhasil unggul melalui tim nasional sepak bola kita U2 atas Chinese Taipei, dan secara agregat juga sudah cukup jauh sekarang dengan 4-1 dan masih serangan makin lagi bertubi-tubi. Egy Maulana Fikri, maksudnya ada 3 pemain tapi lepas semua tadi. Ryuji Utomo mengontrol dengan baik tadi serangan yang coba dilakukan oleh Chinese Taipei. Berikan lagi kepada Evan Dimas yang sekali lagi sebagai kapten berperan dalam gol kedua tadi. Dan Evan sekarang bermain lebih melebar di kanan. Oh, Tamaran mendapatkan pelanggaran. Kali ini dengan lawan yang berbeda, sekarang dengan Lin Ming Wei. iya, ini gocekan yang sangat baik dari Arhan ya, memaksa lawan untuk membuat pelanggaran. Pelanggaran yang harusnya berbuah kartu kuning ini. Dengan bebas yang kembali membuka peluang bagi Indonesia yang semakin dekat dengan tiket kualifikasi Piala Asia. Bertahap, berprogres, berproses, niscaya kita akan bisa mendapatkan prestasi yang maksimal dari kemampuan pemain-pemain kita, bungkus. Iya, kita lihat bagaimana eksekusi Evan Dimas. Jabret! Lepas, tapi tidak ada lawan yang, tidak ada teman yang mendekat tadi. Ini gaya eksekusinya kayak Cristiano Ronaldo ini sebetulnya. Benar, gaya-gaya Septian juga sempat kali seperti itu. Lagi Indonesia. Ini dia sang Menteri Perhubungan, tengah antara depan dan belakang, Rahmat Irianto, luar biasa. 2 leg yang ia mainkan sama dengan Ricky Kambuaya, benar-benar menunjukkan memang para pemain tengah dari Persebaya ini diandalkan Indonesia, bungkus. Iya. Ricky Kambuaya lagi sekarang melakukan serangan pada Evan Dimas. Evan Dimas jabret! Tapi kembali tertangkap, bungkus. Masih penasaran Evan Dimas dengan tendangannya tadi yang masih dapat diblok. Sudah 2 shot on target. Dan ini mengingatkan kita kepada laga sebelumnya. Egy sampai 4 shot ya. Selalu bisa dipatahkan oleh kiper Sin Han. Dia kayaknya kali ini ngincer, yang penting jangan Evan Dimas. Tapi serangan lagi, berhasil meluncur ke sebelah kanan. Oh, ambil lagi oleh Evan Dimas, tapi tertahan. Hati-hati, hati-hati. Kembali melakukan serangan para pemain Chinese Taipei. Waktu bagi para pemain Indonesia juga harus bisa kembali ke belakang, dan ada Egy sekarang yang paling di belakang. Artinya siapapun harus bertanggung jawab untuk bisa membantu pertahanan. Mengingatkan saya pada total football ini. Iya. Hati-hati. Ada Dedik yang juga membantu pertahanan, dan sekarang mencoba mengajak lari. Dedik Setiawan menahan bola. Sempat memberikan bola kali ini kepada Witan Sulaiman. Menuju kepada Evan Dimas. Pratama Arhan dari PSIS Semarang. Tim PSIS Semarang. Sekarang Rahmat Irianto.
bahu-membahu dari seluruh tim liga yang ada di Indonesia dipanggil ke tim nasional untuk satu nama tim nasional Indonesia di pertandingan malam hari ini. Lempar ke kanan. Lalu banyak energi seorang Rahmat Irianto. Iya, terlalu optimis tadi umpannya sehingga sulit untuk dikejar oleh rekan-rekannya. Sementara ini Lati yang melakukan cywar. Artinya memang ini menjadi bagian dari strategi dan luar biasanya Coach ST tahu di mana kualitas dan juga tentunya kemampuan dari dirinya untuk bisa tidak terpengaruh dengan itu. iya, Lin Mingwei pemain nomor 7 diganti juga ya. Oh, Yuting. Dan sekarang Evan Dimas kembali menguasai. Bola melebar kepada Egy Maulana Fikri. Egy memberikan umpan cuek yang sangat indah kepada Asnawi. Di crossing, di heading, tidak kena Evan Dimas. Evan Dimas melakukan gerakan di masa pelangi tadi sambil berputar, tetapi tidak berhasil tadi. Kita lihat, hati-hati, jangan melanggar. Tapi terlihat Rahmat tadi sempat menginjak itu. Iya, hati-hati ya. Kita sudah unggul 2-0. Kita tetap berusaha bermain bersih, tidak sampai ada pemain yang kena hukuman. Ini bisa kartu. Oh iya, ini Dan menginjak ya. sewajarnya kartu. Karena dia menginjak. Hati-hati, Rahmat Irianto. Bahaya lagi kali ini dari para pemain Indonesia menahan pertempuran Chinese Taipei. Masih panjang. 29 menit dan sekarang bola diambil oleh Witan Sulaiman. Ada ruang di kanan, memberikan kepada kompatriotnya Egy Maulana Fikri. Egy. Witan kejar lagi. Bola diambil. Pemain dari Palu ini kepentok kelihatan kepalanya kena bagian sepatu dari lawan. Wasit menyatakan play on, tapi pemain Indonesia membuang bola terlebih dahulu, Bungkus. Iya, perlu mendapatkan pemeriksaan dulu ya, karena ini mengenai kepala soalnya. Meskipun mungkin tidak serius, tapi baiknya diperiksa dulu. Kalau oke, tentu bisa diteruskan. Ya, ini dia Witan yang bekerja cukup keras sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya, ini dia sedikit. Ya, tidak sengaja memang. Iya, betul. Sudah meloncat tadi STFS. Iya, masuknya Witan nih membuat mobilitas serangan kita memang lebih hidup dari si sayap ya. Setelah di babak pertama pemain Chinese Taipei memang juga sangat rapat. Mereka mencoba tidak mau terpancing. Babak kedua ini mereka lebih keluar mainnya. Ya. Sehingga ruang juga menjadi cukup banyak. Dan di situ Witan dengan kecepatan dan skillnya bisa memanfaatkan. Pertama Arhan. Ada Rahmat Irianto. Bahkan Evan Dimas pun juga kelahiran Surabaya, Bungkus. Iya, betul. Tiap kota kita punya potensi pesepak bola dari manapun. Tinggal kita lihat kali ini para pemain kita juga mampu untuk menahan gempuran ini. Hati-hati Asnawi. Gerakan dari Emilio sekarang coba dihalau oleh Asnawi, tenang dia. Asnawi terus dia ikuti. Dan sudah dilakukan tendangan. Diamankan oleh Riyadi. Tenang Bungkus, aman Bungkus, aman. Iya, memang salah satu yang membuat pertahanan kita solid adalah kalau pemain kita di belakang disiplin di posisi ya. Dan sejauh ini saya melihat mereka bermain disiplin. Ryuji, Victor Igbonevo, Rahmat selalu ada di posisi yang tepat. Cantik sekali tadi Rahmat, Ricky, Evan mainkan bola di tengah. Rahmat Irianto lagi-lagi. Evan Dimas tepat saja kepada Egy. Balik lagi kepada Rahmat Irianto, ikut sekarang lebih ke depan. Menuju kepada Evan Dimas. Evan Dimas mengirimkan bola lari kepada Witan. Tapi terbaca tadi bolanya. Bola ditendang ke tengah. Coba dikawal oleh Victor Igbonevo. Rahmat Irianto juga mencoba melakukan pressing tinggi. Hati-hati Asnawi. Kuasai lagi oleh Ryuji Utomo. Berikan lagi kepada Muhammad Riyandi. Geser kepada Pratama Arhan. Gerak dari sebelah kiri sekarang. Lari-lari ringan. Tunggu rekan-rekan. Dia berikan kepada Rian atau Rahmat Irianto. Menuju kepada Witan Sulaiman. Namun salah pengertian dengan Dedik. Tadi sudah terlanjur berlari Dedik. Victor Igbonevo
kembali melakukan tekanan yang sangat menyulitkan pemain-pemain depan dari Chinese Taipei. Rahmat kembali melakukan pelanggaran sepertinya. Iya. Iya. Naruh kaki ya. Iya betul. Dan sejauh ini masih aman. Masih dapat keuntungan lah dari kemurahan hatian wasit ini. Tapi jangan sering-sering juga, pasti akan kena juga kartu nanti. Hati-hati, Victor kembali mampu mengamankan bola pemain dari Persib Bandung ini. Sekarang serangan bagi Indonesia. Ricky sudah berlari, belum dioper. Dia kasih lagi kepada Dedik. Dedik balik lagi ke belakang. Yuji Utomo, Victor Ibonevo menuju kepada Rahmat Irianto. Berlari lagi Ricky atau Dedik tadi, tidak juga dioper. Kasih lagi kepada Egi. Lalu pelan namun ada Ricky Kambuaya. Right man, the right place tadi posisinya. Oh, cantik sekali. Ricky Kambuaya memberikan bola kepada Evan Dimas. Cepat tengok Evan Dimas. Evan Dimas. Oh, karena hanya ada satu orang, dia pun tidak melambungkan tinggi untuk memberikan bola kepada Dedik. Iya, memang saya lihat di pertandingan pertama maupun kedua, Sintayong meminta pemain tidak banyak angkat bola, Pak. Ya, Lebih banyak menusuk atau lebih banyak bola cutback. tangan sudut yang akan dilakukan oleh Evan Dimas. Ini adalah generasi emas di Nasional Indonesia U19 tahun 2013. Pratama Arhan kasih dulu ke belakang. Iya, ini taktik yang tidak salah karena kita sudah di posisi leading sehingga kita tidak tergesa-gesa harus menambah gol. Kalau mau bikin gol justru harus mancing dulu. Ya. Victor Ibonevo, Ricky Kambuaya. Geser kepada Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Sekarang ada di tengah, agak ke kanan. Kasih lagi ke belakang kepada AA. Maka ada pelanggaran. Wasit menyatakan play on. Kasih lagi ke tengah. Dibuang dulu bola. Ya, masih memegangi tampaknya bagian jari kaki kirinya ada yang terinjak tadi. Ini Ya. dia Limau yang punya 2 peluang di babak pertama ini, dia Limau yang menginjak kaki Rahmat Irianto. Nah, ini dia Limau, salah satu striker yang paling berpengalaman di timnas Chinese Taipei. Pemain dari klub Taichung. Ada 4 pemain dari Taichung yang memperkuat timnas Chinese Taipei. Kalau ini dari mana nih Bungkus? Ini ada yang dari Tatung, ada yang dari Taiwan Power itu. Luar biasa pengetahuan Anda memang. Kamus besar sepak bola dan bulu tangkis Indonesia. Ya. Geser ke sebelah kiri. Hasil diantisipasi oleh Asnawi Mangkualam. Menuju kepada Witan Sulaiman. Evan Dimas. Kontrol Scorpion dari seorang Dedik. Menuju kepada Witan Sulaiman. Main dari Palu yang sekarang ada di Lesia Gedang. Iya, alumnus Ragunan ya, SKO Ragunan. Salah satu pemain yang potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan kembali. Umpan ke tengah kepada Dedik. Kasih ke belakang dulu kepada Rahmat Irianto. Gerak lagi dia menuju pada Evan Dimas. Lakukan skill dribble tadi Evan Dimas. Belum menggelontorkan bola ke kanan. Para pemain yang ada di pinggir lapangan juga sudah melakukan pemanasan. Menyaksikan rekan-rekan Seperti biasa, dia orang yang menyelesaikan masalah. Rahmat Irianto. padahal kita ingat dia awalnya adalah stop. Iya. Dan sekarang pergerakan lagi dari Indonesia. Evan Dimas, Ricky Kambuaya. Untuknya kasih kepada Evan Dimas yang sedang bergerak. Hati-hati. Aman. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink,
IT Asian. Tangannya Japret. Dikalungin Dedik. Masih juga dihalau oleh Sin An. Hati-hati, serangan balik. Sementara masih terjatuh dia, tapi masih serangan balik. Rahmat Irianto. Tutup oleh Rahmat Irianto. Luar biasa yang satu ini. Muda yang satu ini, Rahmat Irianto. Kamu kelas. Kamu kelas. Iya, seperti kita bahas tadi, Rahmat Irianto menjelma menjadi seorang pemain yang menyelesaikan masalah demi masalah Ya. yang muncul di pertahanan kita ya. Sementara Sin An kita lihat masih memegangi bagian perutnya, membutuhkan perawatan. Ketika dia 2 kali tadi membuat penyelamatan yang cukup penting. Mendapat arahan Egy. Ya, sepertinya teguran. Iya, teguran supaya mungkin bermain lebih efektif, lebih berani. Dan Egy sudah manggut-manggut tadi. Ya, Ya, ini dia jatuhnya tampaknya. Dedik ya, 2 kali dia terus berusaha mengambil lagi. Dan ini cantik sekali. Ini dia. Memang dia tidak ngasih passing lagi, dia benar-benar juga penasaran Bungkus. 1 kali dia ambil, dia gocek lagi 1 kali, dan sebenarnya ada rekannya di sini. Iya, Yuji, dia, gitu. dia tembak langsung dan mengenai ulu hati kiper Sin An. Ya. Makanya butuh perawatan sekarang Sin An. Kita lihat bagaimana tendangan cukup keras dari Dedik jarak dekat. Ya, mengenai ulu hatinya Sin An itu. Bisa meneruskan pertandingan. Ya, gawang yang cukup bermain bagus di 2 leg ini. Dedik Setiawan, pemain dari Arema Malang, yang ditampilkan dari leg yang kedua ini di babak yang pertama tadi. Akamsi Malang ya. Iya, Asli Malang. Asli Malang. sama seperti Yudo juga. Masih juga. Ya. Ini 2 back kita ini pernah main di Thailand ya. Iya. Victor dan juga Ryuji. Dan menarik golnya. Karena ada Yanto ya. Iya. Get Wilson. Hati-hati. Kembali kita lihat pola yang mirip dengan gol di leg pertama Iya, Bungkus. itu dia yang harus diwaspadai. Ini sudah menit ke-72. Konsentrasi memang sudah mulai menurun. Nah, 2 pemain dimainkan. Sepertinya Gunansar ya. Bersiap-siap Ramai Rumakik. Rumakik ya. Ramai Rumakik dan Abi, 2 pemain yang main di leg pertama. Iya, 2 pemain yang bermain cukup bagus di leg pertama. Habis diajak diskusi sama coach STE, diganti dia. Ramai Rumakik. Berarti sudah fit lagi. Di berita juga dikabarkan cederanya ringan. Iya, pemain yang berkembang bersama Egy, menarik, ditarik keluar. Karena posisinya emang mirip dengan Abimanyu ya. Evan ditarik keluar. Masuk Abimanyu. Syahrian Abimanyu, anak Banjarnegara, sekarang main di JDT Johor Darul Tazim. Ada 2 pemain Liga Malaysia ini berarti. Ya. Ada Syahrian, ada Ryuji. Rahmat Irianto mengirimkan bola pada Pratama Arhan. Bola 1-2 dengan Rahmat. Namun hanya gol kick saja. Sebuah umpan pertama dari Ramai Rumakik yang cukup menawan. Iya, kombinasi 1-2 yang bagus antara 2 pemain yang biasa main di sisi kiri. Pratama Arhan dan Ramai Rumakik hampir saja membuat Pratama lolos tadi. Sudah lebih tenang Sintayong kelihatan. Beda ya? Sudah lebih tenang dari wajahnya kelihatan ya. Beda. Iya, ketika kita kemarin menang di leg pertama, peringkat kita naik 6 posisi. Mudah-mudahan sekarang kita bisa naik lagi. Karena dari segi posisi kan sekarang CNS TP masih di atas kita. 30 menit pertandingan akan berjalan. 15 menit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita untuk lolos di kualifikasi Piala Asia dan meneruskan asa kita untuk tampil di Piala Asia. Bola melebar ke timur tadi diberikan kepada Asnawi Mangku Alam. Asnawi berlari meminta bola dan ia dapatkan Keker, tapi diblok tadi oleh Lim Chang Lun.
Iya, tetap selalu ada 5 pemain Chinese Taipei di kotak penalti, sehingga upaya membuat cutback itu memang tidak mudah ya. Tapi terus pemain kita mencoba dan mencoba. Tendangan penjuru atau tendangan sudut kali ini dari Syahrian Abimanyu. Dan kaki kirinya. Abi melengkungkan bola. Abi mendapatkan makanan nikmat sebenarnya tadi, namun diving headernya belum kena ke bola. Iya, ini sebetulnya bisa dibilang tidak ada yang mengganggu sama sekali ya. Sayang sundulan dari Ryuji malah mengenai kaki Valen, mengenai kaki pemain lawan ya. Bola tidak ada, Ryuji tidak diganggu sama sekali oleh pemain-pemain Chinese Taipei tadi. Nah, ini Pratama Arhan. Ini dia. Akan menunjukkan kemampuannya. Sudah dia lempar. Victor. Jauh. Ryuji. Ryuji Utomo. Apa saja. 2 kali. 2 peluang. 2 percobaan. Belum berhasil bungkus. Dia pun tertawa palanya karena ngerasa, loh kok malah kenanya samping. Dengan kepala meleset, dengan kaki meleset juga. Tidak apa-apa Ryuji. Masih ada kesempatan untuk yang ketiga nanti. Benar sekali Ryuji. Ayo kamu bisa. Yang penting juga menjaga pertahanan dan keamanan daripada defense kita. Cukup tinggi. Tekanan dari para pemain Indonesia. Harus bersiap juga. Tapi Victor ada di sana. Ramai rumah kick. Hati-hati. Bola mengarah ke lawan. Sebelah kiri sekarang serangan dari Chinese Taipei. Ryuji mengawal. Rahmat Irianto mengawal. Kita lihat. Ada Pratama Arhan. Ramai rumah kick. Ya, kita lihat. Ramai rumah kick kali ini. Pemain dari asal Jayapura ini maksudnya mencoba berlari melewati satu pemain, dan kita lihat ada posisi dia untuk berlari, tapi Dedik mengirimkan bola ke belakang bungkus. Iya, tanggung tadi ya. Diajak lari lagi dan dianggap advantage atau foul. Pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap jelas, ditabrak begitu. Iya, kita lihat Pratama Arhan, Abimanyu ya, lolos tadi. Dihalang dengan bahu. Pasang badan ya. Pasang badan. Ngos-ngosan juga dia, kita lihat. Kim Chang-lun baru masuk. Abimanyu. Pratama Arhan. Pada Rahmat Irianto. Agak kelebihan lagi dia. Coba ditekan lagi oleh Rahmat Irianto dan sekarang Victor Iponevo. Pada Riyandi. Ya, sampai ke kaki Riki Kambuaya. Balik lagi pada Abi. Diarahkan kepada Ramai rumah kick, namun iya, itu ciri khasnya Abi ya. Iya. Ini sepertinya strategi yang juga diarahkan oleh Coach STY. Iya. Dengan masuknya paket Abi dan Ramai. Pemain yang masih sama-sama bertenaga, masih sama-sama segar, cuma sedikit terlambat tadi Abi ngirim bola ya. Dia sudah menyelinap. Iya, tapi memang rumah kick ini pemain punya kecepatan ya. Pemain dari Jayapura yang besar bersama SSB Batik, namanya ya. SSB Batik di sana. SSB Batik. Dan memang dia dari Jayapura. Iya. Dedik masih terus mencoba mengejar. Juga Abi. Ramai rumah kick mengcover tadi bola yang lolos dari Pratama Arhan. Angkatnya ke tengah lagi, kita lihat. Diambil dengan baik lagi oleh Pratama Arhan. Dan sekarang Ramai rumah kick. Kali dilanggar lagi setiap dia berlari. Iya, dia punya speed ya, dia punya ball skill, itu yang membuat Ramai rumah kick ini sulit dihentikan, sehingga harus dibuat pelanggaran ketika mencoba dihentikan. Bola kembali berjalan. Rahmat Irianto kepada Snawi Mangkualam. Snawi Mangkualam lebar dia di Kambuaya. Masih di Kambuaya. Pendek saja Witan. Balik belakang lagi Asnawi. Maksudnya menusuk dari pergerakan Abi yang mencoba masuk.
Asnawi sekarang kapten tim. Iya. Ada pelanggaran terjadi tadi. Ya tinggal 10 menit lagi bungkus. Iya. Kita akan lolos ke kualifikasi Piala Asia. Iya, melihat situasi di lapangan, sepertinya Chinese Taipei juga kesulitan untuk mengejar defisit 4 gol ya. Tapi tentu tidak boleh takabur pemain kita. Ya. Dalam sepak bola segala hal masih bisa terjadi. Fokus tetap menjadi hal yang utama. Di samping tentu saja akan lebih baik jika terus menambah gol demi gol. Ya, sementara penjaga gawang juga masih ada Nadeo, masih ada Hernando. Tentunya juga punya kualitas tidak kalah dengan Ahmad Riyandi. Hati-hati. Asnawi kembali menutup. Berhasil ya tutup dengan baik. Ya, ban kapten melekat di tangan kirinya Asnawi Mangkualam menggantikan peran Evan Dimas. Asnawi ini peran karirnya juga tidak bisa dilepaskan dari peran Sintayong ya. Ya, Yang memberikan advice ketika dia menuju ke Ansan Greeners. tangan penjuru yang dilakukan duel kita dengar tadi dan Asnawi menutupnya. Hati-hati lagi, berbahaya. Yang dua Dedik baik sekali membantu pertahanan dan Rahmat Irianto. Aplaus dari saya bagi seorang Rahmat Irianto. Kita lihat pemainnya satu ini luar biasa. Iya, seperti halnya di leg pertama, dia bermain disiplin, bermain lugas, selalu ada di posisi yang tepat pada saat timnya mengalami kesulitan. Posisi yang membuat dia tidak tergantikan di dua leg ini, Valen. Ya. Dan juga ada pemain nomor 23. Kasus sudah tampil tadi. Lemparan juga cukup jauh. Tapi ada pertahanan dari Ricky Kambuaya sang pencetak gol kedua bagi Indonesia. Kita lihat sekarang. Luar. Cukup lelah. Untungan bagi kita tentunya. Masih cukup jauh agregat sekarang 4-1. Iya, kalau lolos maka timnas kita akan berada di pot 4 dalam drawing, Valen ya. Ya. Pot 4 itu kita akan bersaing bersama dengan Nepal, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Guam atau Kamboja. Sementara tetangga kita di pot 3 ada Malaysia, Singapura. Di pot 2 ada Thailand, Filipina. Ya. Ya nggak apa-apa sekarang pot 4, tapi nanti lihat kalau kita lolos bisa sejauh mana. Gitu. Amin. Itu dia saya katakan. Kita ikuti tahapan-tahapannya dan kita terus berikan dukungan bagi tim nasional Indonesia. Syariah Abimanyu, Ramai Rumakik. Tidak bisa juga kembali lewat dia. Ball possession dari para pemain Chinese Taipei. Ada kapten tim Ucunik, ditutup lagi oleh Pratama Arhan. Cukup kesulitan juga para pemain Chinese Taipei ini bongkar pertahanan Indonesia yang saat ini sekarang sudah cukup turun ke daerah pertahanan sendiri dan sekarang terpotong lagi oleh Ricky Kambuaya. Ke tengah sekarang Abi memberikan bola pada Ramai Rumakik. Sempat berhenti Rumakik Iya, tadi. betul. Paketannya sebetulnya sudah kelihatan ya. Sayang sekali tadi. Loh, diuji. Jadi ke belakang dia untung saja masih ada Asnawi Mangkualam. Dorongan tadi saat kontrol bola coba dilakukan oleh Dedik. Iya, Dedik memang juga akan bermain 90 menit ini. Sesudah di leg pertama dia tidak mendapat atau tidak dimainkan. Terus Hedia waktu itu yang dimainkan. Kali ini Dedik yang dimainkan dan mencetak gol. Ya. Kasih kali ini kepada Abi. Lebar lagi kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan angkat bola ke tiang bola, jambret!
Witan masih di belakang. Witan berhasil menjemput, sayang tendangan volinya belum menembus gawang Chinese Taipei. 5 menit lagi, waktu normal tersisa. Ayo Indonesia. Gerakan lagi dari para pemain Chinese Taipei. Rahmat Irianto sudah mengawal cukup tinggi lagi. Pratama Arhan tidak mau dikolongin dia. Iya, semakin solid kalian permainan pertama Arhan di babak kedua ini. Kokoh, tidak bisa dilewati. Lebar lagi. Sudah lelah. Iya, Sudah lelah. karena bertahan itu juga capek kalian. Iya. Mereka di pertandingan babak pertama tadi dipaksa bertahan. Kali ini ketika mencoba keluar menyerang, energinya sudah agak terkuras. Karena kalau bertahan tuh ngejar. Ngejar. Kalau nyerang kita dikejar. Lebih capek ngejar-ngejarin orang, Bagus. Betul. Coba diambil. Ricky Kambuaya, sahabat seperti tadi kepalanya. Ataukah bagian dada? Yang jelas wasit menyatakan play on. Mudah-mudahan tidak jadi masalah yang serius. Oh. Tutup oleh Pratama Arhan. Dan sekarang serangan bagi tim nasional Indonesia dilakukan melalui Abi. Abi mengangkat bola. Dedik Setiawan. Oh, ada siku saat menghalangi. Dan sekarang ada ketegangan. Pratama Arhan kembali. Ya. Dimulai dari siku tadi sepertinya yang mengenai Dedik. Ricky Kambuaya pun masih tergeletak. Ya. Asnawi. Bahkan dia dia juga sekarang menjadi pemimpinnya Victor Ya. ini dalam posisi ini. Iya, ini menarik bagaimana Asnawi menunjukkan leadership-nya ya. Dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan pemain yang dihormati oleh pemain yang lain. Nah, memang tadi ada siku saya sempat melihat. Tapi wasit sudah menyatakan play on. Kemudian ada insiden dengan Pratama yang menjadi insiden kedua ini. Iya. Ini dia Ini yang Kambuaya ya. Nah, itu memang kena bagian dada ternyata. Iya, dadanya. Ini dia Dedik. Dedik. Tangan kanannya jelas sebenarnya itu Tinggi, pelanggaran. tinggi sekali tadi. Ya, kemudian Pratama datang. Nah, Dengan penjaga gawang malah insidennya dia. ya. Tapi untungnya pemain-pemain kita masih bisa menahan diri. Itu hal yang harus diapresiasi. Tidak perlu terpancing. Ya, tapi Udah. cukup mengherankan ya. Satu handsball, satu pelanggaran seperti tadi wasit bisa Iya. tidak melihat seperti Iya. itu, Bungkus. Jorok sekali itu tadi sikunya. Di dalam kotak penalti pula ya. Ya. Ini seperti pemain yang sempat berduel dengan Asnawi yang terkena bagian kepalanya. Sugi Masih dibebat ya kepalanya ya. masih lebam matanya. Iya. Dan memang sudah dalam keadaan oke. Karena yang kena pelipis ya. Jadi Ya. keringnya agak lama Ya. mungkin. Dan sekarang kita lihat Dedik kembali mencoba. Kalau tadi Dedik menit 89 angkat ke sebelah kiri, tapi ada Asnawi Mangkualam. Headingnya nanggung, coba diambil lagi oleh Asnawi dan berhasil dia lakukan. Dan sekarang dia ngajak lari Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi gocek satu pemain. Asnawi Mangkualam dengan pergerakan, dengan kecepatan, dengan determinasi, dengan body balance, apa yang coba ia lakukan, memberikan ruang pada Abi, angkat jabret, tapi Witan Sulaiman offside. Sayang sekali ini. Asnawi punya begitu banyak opsi. Tapi dia mengirim. Oh, memang sedikit lebih terlalu cepat ya. Sedikit terlalu cepat. Tapi Witan Sulaiman masuk ke dalam kotak penalti. Pergantian pemain bagi Indonesia. Kusedi Ariudo menggantikan Dedik dan juga Ikadek Agung menggantikan posisi Ricky Kambuaya. Ya, Kadek Agung mendapatkan bola. Kusedi
sin-sinan. Iya, oh sayang sekali. Yudo seperti belum mendapatkan lakinya ya, keberuntungannya ya sejak leg pertama. Victor. Kanan lagi dari para pemain Indonesia di menit akhir ini. Lagi-lagi Rahmat Irianto. Rahmat Irianto. Iya. Sudah jangan terpancing. Nggak usah diladenin Rahmat. Ya. Udah biarin aja. Udah kalah kok dia. Itu dia Coach Sin bilang main dia terus main. Ya ini dia jangan terpancing. Kena kartu kalau ini Ryuji ya. Karena memang tadi terlambat dia. Menit 91. Yuji Utomo main dari Jakarta, main di Penang sekarang. Jangan bebas dari Chinese Taipei. Tahan Indonesia, ya tanpa perlu ditahan, bola sudah keluar sendiri bungkus. Iya, itu bola terlalu jauh ya. Meskipun tujuannya memang mengincar tiang jauh, tapi terlalu jauh. Itu udah gelap akal bungkus. Antara mau langsung sendiri atau mau ngoper, terjadi prahara di dirinya sendiri, bolanya jadi jauh. Dan sudah kehilangan tenaga juga memang. Ya. Last chance sepertinya. Bola terobosan. Berlari. Witan. Witan Sulaiman. Baby Sian is back. Pemain dari Palu yang sekarang sudah berada di Eropa, melakukan penetrasi, pergerakan lari yang kita kenal dari bertahun-tahun yang lalu. Finishing kepo dengan tega untuk Indonesia bungkus. Witan, kamu tidak sia-sia pulang dari Polandia untuk bergabung dengan timnas. Meskipun kamu kehilangan leg pertama, kamu bisa membuktikan di leg kedua kamu bisa memberi sesuatu bagi timnas. Sebuah gol indah, sebuah gol yang memastikan bahwa Chinese Taipei tidak akan bisa mengejar di sisa waktu yang ada. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa, Indonesia lolos dalam beberapa menit lagi menuju kualifikasi Piala Asia, dan itu yang golin Witan Sulaiman.